Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya. Kelas 5. Oke, siap. Belajar beralih. Mantap. Kelas 5 sih. Oke, asik, siap, mantap. Yes, sekali lagi. Yes, Islam, yes. Tepuk semangat. Ya, anak-anak semuanya, agar belajar hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan doa. Silakan duduk, yang menyiapkan maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk yang menyiapkan. Nanti disambung menyanyikan lagu Indonesia. Oke, siap, yang bagus, yang khusyuk, yang tenang. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia. Ya, saya pilih nyanyikan dengan penuh hikmat dan suara yang kompak. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Kita masuk materi yaitu dengan materi ajar indahnya sholat tarawih tadarus Al-Quran dengan tema sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dan mempunyai subtema yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tentu materi ini anak-anak sudah tidak asing lagi karena setiap tahunnya anak-anak sudah sering melakukan kegiatan ibadah sholat tarawih. Alhamdulillah. Belajar hari ini tentu punya KD ya, ada KD-nya agar belajar anak-anak semuanya ya bisa terarah. Ya silakan lihat bahwa kompetisi dasar adalah satu menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud kegiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya, kemudian menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, kemudian memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, dan yang terakhir mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, dengan tujuan setelah mempelajari ini anak-anak semuanya bisa menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kemudian memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dan mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selesai itu kamu bisa seperti yang tadi Pak Guru paparkan. Oke. Lanjut anak-anak semuanya, kita masuk materi. Materi pembelajarannya, oke. Pada bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah karena di dalamnya banyak rangkaian ibadah. Ya, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah. Ya, di antaranya apa? Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan berbuat kebaikan lainnya. Sampai di sini, ada yang tahu tidak pengertian dari sholat tarawih? Belum memahami? Oke, simak dulu. Nanti berikutnya ada sesi pemaparan rangkuman dan tanya jawab. Karena ya kita memakai PBL atau problem based learning untuk metode pembelajarannya. Oke, kita lanjut dulu biar anak-anak ada pengetahuan pemahamannya. Apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Apa jadi sholat tarawih? Sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Tapi berjamaah lebih baik, lebih bagus. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Artinya bukan santai sebenarnya. Kalau zaman sahabat selesai dari salam dia baca Quran. Kalau di Indonesia kamu temukan banyak baca salawat. Selesai salam kemudian ada Bilal yang menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kemudian ditimbali Allahumma sholli alaihi. Ya, nah itu untuk mengingatkan dan menambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah sholat tarawih. Ya. Oke, bagaimana sejarahnya sholat tarawih itu? Ya, cara mengerjakannya tentu kita harus tahu sejarahnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan 8 rakaat dengan ditambah 3 witir. Ya, kemudian pada zaman sahabat Umar bin Khattab dikerjakan 20 rakaat ditambah 3 witir. Dua-duanya sama benar. Ya. Jadi kalau yang melaksanakan 8 rakaat bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ya 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa juga 4 rakaat salam, 4 rakaat salam sampai 8 rakaat ditambah 3 witir. Kalau yang 20 rakaat umumnya 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam ditambah 3 witir. Itu cara pelaksanaan sholat tarawih. Coba kamu lihat di layar anak-anak semuanya. Nah, di situ ada gambar keluarga yang sangat semangat sekali, ya. Dia bahagia sekali mendatangi masjid. Itu ilustrasi panggilan azan, kemudian akan melaksanakan sholat tarawih. Tentunya itu yang diharapkan ya terjadi pada anak-anak semuanya, ya, melaksanakan sholat dengan penuh sukaria, ya, dengan senang hati, dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari Muslim. Artinya barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya ya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau rajin salat tarawih, ya, dosa-dosanya gugur. Rajin ibadah pada bulan Ramadan, dosanya akan gugur, ya. Dan kita menjalannya dengan penuh iman. Oke? Kemudian apa keutamaan salat tarawih? Keutamaannya 1 atau A, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. C, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Dan D, mempererat silaturahim. Oke, lanjut. Ya, masuk pemahaman tadarus biar anak-anak paham dulu. Tadarus adalah ya kata berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah dan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi tadarus membaca, mempelajari, ya, mengartikan Al-Qur'an itu termasuk tadarus. Tadarus ada beberapa modelnya, ya, ada yang dibaca sendiri di rumah, di masjid atau di sekolahan, ada yang dibaca bersama-sama. Ya, kita lihat. Nah, di sini di layar itu ada yang dibaca bersama-sama atau salah satu menyimak bacaan. Ya, beberapa anak membaca, beberapa anak menyimak, bisa seperti itu. Yaitu model ya simakan atau ya saling menyimak. Kemudian apa manfaat tadarus? Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an, memperlancar membaca Al-Qur'an, berlatih membaca dan mencintai Al-Qur'an, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, memperoleh ilmu tentang Al-Qur'an, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oke, anak-anak nanti tugasnya 1 adalah merangkum, ya. Seperti contoh berikut ini. Ini contoh rangkuman, nanti kamu bebas merangkumnya sesuai pemahaman kamu dari penjelasan Pak Guru ini, ya. Dan berikutnya setelah rangkuman selesai ada yang mempresentasikan, ya. Ini Pak Guru bagi kelompok, ya. Bagi kelompok, ya. Kemudian nanti membahas tentang ketentuan tarawih, manfaatnya, kemudian tentang tadarus, ya. Nanti setiap anak boleh bertanya dan setiap kelompok boleh menjawab, atau setiap anak menjawab bisa tapi mewakili kelompok. Berikutnya ada tugas individu, ini nanti dikerjakan. Nah, di sini ada di buku cetak anak-anak juga. Nanti mengerjakan tugas individu ada di buku cetak. Oke? Ya, anak-anak semuanya. Jadi anak-anak sudah merangkum ya penjelasan dari Pak Guru, ya.
sudah sekian waktu. Apakah rangkumannya sudah akan selesai? Sudah, Pak. Apakah ada yang sudah selesai? Saya, Pak, saya siap untuk saksikan ke depan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, Ananda Aira sudah selesai. Silakan maju ke depan Ananda Aira. Ya, mempresentasikan rangkumannya luar biasa. Oke. Ya, silakan. Indahnya sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat. Nabi mengajarkan 8 rakaat dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar, sholat tarawih dilakukan 20 rakaat dilanjutkan sholat witir 3 rakaat. Nabi melaksanakan sholat tarawih selama 3 hari di masjid. Selanjutnya beliau melakukan di rumah. Sholat berjamaah di masjid sangat diutamakan karena derajatnya 27 kali lebih baik. Kita juga bisa mengisi kegiatan tarawih dengan ceramah, berdoa, dan membaca Al-Quran. Terima kasih. Oke, bagus tidak? Luar biasa. Beri aplaus buat Aira. Luar biasa. Oke, jangan duduk. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Woi, siapa namanya? Azalia. Azalia, tepuk tangan buat Azalia. Silakan maju ke depan Azalia. Ya, kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik. Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darasa, artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus dapat dilakukan sendirian ataupun bersama-sama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara, sekedar membaca, hingga hatam, menghafalnya, dan mempelajari kandungannya. Setiap Ramadan, malaikat Jibril turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, bagus tidak rangkumannya? Luar biasa. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang Pak Guru sampaikan awal bahwa ini sudah dibentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sesi terakhir adalah diskusi, ungkapan permasalahan. Nanti dari anak-anak semua menjawab. Yang akan bertanya, Pak Guru contohkan. Pak, saya bertanya. Ya, saya ada permasalahan. Kemudian kamu sampaikan pertanyaannya atau permasalahannya. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 1 nama siapa? Kemudian kelompok lain boleh yang menjawabnya. Oke? Silakan kamu catat dulu atau diskusikan permasalahan yang akan diutarakan. Oke? 1, 2, 3 mulai untuk mencatat atau mendiskusikan. Ya. Kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kita gunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sampaikan permasalahan yang tidak bisa dipahami apa, kemudian nanti kita coba diskusikan. Hasil diskusi itu nanti anak-anak bisa dipakai untuk pemahaman anak-anak semuanya. Nanti kalau yang kurang bagus jawaban, kita betulkan lagi jawabannya agar anak-anak memperoleh pemahaman yang benar, karena ilmu agama adalah bekal dunia akhir. Oke, silakan dicatat atau didiskusikan ya dengan temannya atau dengan satu kelompok ya, nanti untuk diutarakan permasalahan atau pertanyaannya. Oke, ada permasalahan atau pertanyaan? Silakan. Kelompok mana? Kelompok 1. Namanya siapa? Putri. Oke, silakan. Bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih agar pemahaman lebih mendalam? Silakan yang mencoba menjawab atau mendiskusikannya. Siapa namanya? Almira. Siapa? Almira. Almira. Ya, silakan Almira. Ya, suaranya yang lantang biar dengar semua. Nabi mengajarkan 8 rakaat dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar, sholat tarawih dilakukan 20 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat witir dengan 3 rakaat. Oke, tepat sekali. Ya, ini permasalahan sudah dijawab ya. Nanti kalau kurang mendalam, silakan baca lagi buku cetak atau media atau bisa baca file dari Pak Guru yang nanti di share agar pelajaran lebih dalam lagi.
Oke, tepuk tangan buat Amira dan Putri. Ada yang mau menyampaikan permasalahan lagi? Saya Pak Ya, silakan. Namanya siapa? Nadira, Kelompok? kelompok 3. Kelompok 3. Oke, Nadira, dipersilakan. Bagaimana solusinya jika ada teman yang tidak bisa mengaji? Bagaimana solusinya kalau ada teman yang tidak bisa mengaji? Kita diskusi ya, cari solusinya. Kira-kira siapa yang mau mencarikan solusinya? Saya Pak. Wah, mantap Ale. Tepuk tangan buat Ale. Ya. Cakep sekali anak kita, luar biasa. Ale, silakan. Solusinya adalah ajak mengaji bersama ke musola atau di masjid jika kita bisa. Oke, ajak ngaji bersama. Kalau kita yang bisa nih, ajarin. Ya, kalau nggak bisa ya diajak. Ayo kita ngaji ke Pak Ustadz atau Ustazah juga perempuan, ke musola atau masjid atau majelis taklim. Ya, itu sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan buat diskusi hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cukup memahami materi hari ini. Ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah seluruh rangkaian belajar hari ini sudah anak-anak laksanakan. Dari opening, belajar, doa, kemudian penyampaian materi, pemahamannya, merangkum sudah dilaksanakan. Juga terakhir tadi mencoba diskusi, alhamdulillah diskusinya sangat bagus, ya, sangat menarik, cukup meriah, ya, dan jawabannya cukup ilmiah, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5C hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian dari Pak Guru, kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan, ya. Dan mudah-mudahan anak-anak semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.